Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulia. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan melanjutkan kajian dan bahasan rutin kita dalam materi tauhid, dalam pembahasan tauhid, akidah. Tentang perkara yang sangat agung, yang sangat mulia karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kewajiban yang paling wajib, bahkan kewajiban pertama yang harus diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun melainkan untuk menyampaikan tauhid ini, untuk menyampaikan tauhid, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-16 ya. Bab 16 yaitu keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bab sudah kita jelaskan bahkan sampai 2 kali pertemuan. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-17 tentang syafa'ah.
syafa'ah. Syafa'ah itu apa? Ya syafaat gitu. Syafa'ah ya syafaat. Istilah ini sudah masyhur lah, kita sering dengar ya, dan insya Allah sebagian besar kita sudah tahu apa itu syafaat. Syafaat itu definisinya at-tawassut. At-tawassut lil ghairi bijalbil manfa'ah au daf'il mudarrah au madarratin. Syafaat itu at-tawassut lil ghairi bijalbi manfa'atin au daf'i madarratin, menjadi penengah bagi orang lain dengan memberi manfaat kepadanya atau menolak bahaya. Jadi tawassut menjadikan perantara gitu. Orang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Itu syafaat. Kalau syafaat di dunia, ini masalahnya adalah syafaat di dunia, di akhirat nanti. Kalau gampangannya syafaat di dunia itu rekomendasi gitu Pak. Misal kita datang kepada orang kaya untuk pinjam uang misalnya. Nah orang kaya ini nggak kenal kita kan, nggak kenal kita. Kalau nggak kenal masuk ngasih langsung kan nggak kan. Maka kita minta rekomendasi dari siapa begitu, si A yang masya Allah dia itu ma'ruf lah, dikenal gitu kan, dikenal. Lalu datanglah orang tersebut kepada orang kaya. Tolong antum kasihlah dia itu, kasih utangan sekian karena dia begini. Yuk akhirnya dikasih itu. Dan ini bagus, tentu bagus, ini tentu bagus. Baik seperti ini, amalan syafaat seperti ini bagus. Atau mungkin di perusahaan atau di yayasan apa begitu ya, kita nggak bisa masuk ke perusahaan itu atau yayasan itu kecuali dengan orang lain itu. Maka ini namanya syafaat, rekomendasi kan gitu. Nah ini di dunia, tentu syafaat di dunia ada yang baik dan ada yang nggak baik juga kan ya. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Tapi umumnya adalah membantu kan gitu, membantu orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bahaya. Nah syafaat di akhirat seperti itu juga gitu, di akhirat itu ya seperti itu juga syafaat, yaitu menjadikan orang lain sebagai perantara bagi dia untuk mendapatkan maslahat kebaikan dan menolak bahaya. Misalnya orang ini sebenarnya berhak masuk neraka gitu loh. Orang ini berhak masuk neraka. Hamba ini sebenarnya berhak masuk neraka 100%. Tapi karena syafaat orang lain atau syafaat siapa begitu, tidak jadi masuk neraka. Terus nggak jadi masuk neraka, masuk mana Pak? Ya masuk surga. Masya Allah kan, yang seharusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Berarti langsung masuk surga. Karena syafaat orang lain. Mungkin syafaat dari anak kita, atau syafaat dari Nabi, atau syafaat dari teman-teman kita nih di majelis ini misalnya, atau guru-guru kita. Bisa ya bisa.
Akhirnya nggak jadi masuk neraka. Berarti enak ya dapat syafaat Pak ya. Ya enak sekali lah, bahkan kita itu sangat butuh syafaat. Sangat butuh syafaat. Apalagi nih dosa kita banyak. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Banyak sekali. Nah, dengan banyaknya dosa dan seterusnya, sangat kita butuhkan syafaat ini. Nah, berarti ini hamba ini mendapatkan syafaat dari orang lain untuk selamat dari bahaya, selamat dari mudarat. Bahaya mudarat di sini apa? Neraka. Alhamdulillah, nikmat. Atau misalnya begini, yang seharusnya dia di neraka itu lama banget ya. Di neraka itu lama sekali. Di neraka itu satu hari seperti hitungan dunia berapa? 1000 tahun. Satu hari di neraka tuh, satu hari di neraka atau satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Berarti kalau dia dibakar, diadab, disiksa di neraka, satu hari berarti sama dengan 1000 tahun hitungan dunia ini. Masya Allah. Berarti ya lama bayang Pak ya. Setengah hari berarti 500 tahun, Masya Allah. Umur kita 70 tahun, 80 tahun aja, perasaan lama banget Pak ya. Lama Pak ya. Bosan maksudnya gitu. Masya Allah, ini bagaimana kalau sehari, 2 hari, atau misalnya 1 bulan di neraka. Itu kayak berapa, 1 bulan berapa tahun itu, Masya Allah, hitungan dunia. Nah, orang ini nih sebenarnya di neraka harusnya 1 bulan. Hitungan sono tidak jadi 1 bulan. Mungkin jadi setengah bulan. Loh, kok bisa berkurang begitu? Karena syafaat orang lain. Mungkin syafaat fulan, syafaat fulan, syafaat fulan. Akhirnya tidak jadi satu bulan. Atau mungkin seharusnya dia itu 1 hari neraka nih. Tidak jadi 1 hari. Menjadi mungkin setengah hari. Manfaat nggak ini? Manfaat sekali. Masya Allah. Atau begini, yang seharusnya dia ini di surga yang paling rendah. Dia di surga, seharusnya dia itu di surga di tingkatan yang rendah. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat, berderajat-derajat gitu kan. Kalau surga itu derajatnya, tingkatannya itu naik Pak. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, bahkan lebih dari 100. Itu surga itu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Antara derajat satu dengan derajat yang lain, antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain itu seperti jarak antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi itu berapa jaraknya Pak? Jauh sekali. Disebutkan dalam riwayat 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan gimana Pak ngitungnya Pak ya? Jauh banget kan itu, jauh banget. 500 tahun perjalanan jarak antara langit dan bumi ini. Begitu juga antara langit satu dengan langit yang lain, masing-masing 500 tahun perjalanan.
Perjalanan naik apa? Kalau zaman dulu kan unta, kalau perjalanan jauh kan pakai unta. Taruhlah pakai unta. Unta jalan terus, nggak pernah berhenti selama 500 tahun. Dari sini kemana ya Pak? Nggak nyampe-nyampe Pak ya? Nggak nyampe-nyampe. Baik. Kemudian langit pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya masing-masing 500 tahun perjalanan. Nah, di surga itu 100 tingkat. Bahkan kata para ulama lebih dari 100 tingkat. Masing-masing tingkat, masing-masing derajat, jaraknya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti tinggi banget, terus nggak bisa dihitung dah begitu. Nah, orang ini seharusnya di tingkatan surga yang rendah. Karena syafaat, mungkin syafaat anaknya, atau mungkin syafaat gurunya, atau mungkin syafaat sahabat-sahabat baiknya, naik tingkatannya ke tingkatan yang jauh lebih tinggi dan seterusnya. Manfaat enggak? Manfaat. Itu dia syafaat. Jadi subhanallah, syafaat itu menjadikan orang lain, ya, menjadikan orang lain perantara bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan maslahat dan menolak bahaya. Mendapatkan maslahat berarti masuk surga, atau kalau mudarat itu kan neraka itu nanti begitu, neraka. Nah, itu dia syafaat. Dan sungguh akhi, sekali lagi bahwa kita ini sangat butuh syafaat, sangat butuh syafaat. Karena syafaat ini diberikan kepada siapa sih? Diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Banyak dosa tuh. Nah, kita setiap hari berdosa. Setiap hari kita berbuat maksiat, baik yang kita tahu maupun yang tidak, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja maupun tidak, yang lahir maupun yang batin, dilihat orang ataupun gak dilihat orang. Tiap hari kita berbuat dosa. Nah, syafaat ini diberikan kepada Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Syaratnya apa, akhi? Tidak berbuat syirik. Nah, yang berbuat syirik, nah makanya bahasan syafaat ini kan masuk dalam masalah tauhid. Ya, masuk dalam bahasan tauhid. Karena kaum musyrikin, orang-orang musyrik, itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik. Karena mereka itu minta syafaat kepada mungkin para malaikat, minta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau orang-orang musyrikin dulu di zaman jahiliyah, mereka ke patung-patung. Nah, minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka itu di hadapan patung-patung itu, berhala-berhala itu, mereka minta syafaat kepada mereka, kepada patung-patung. Nah, ini kesyirikan. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat syirik, khususnya syirik akbar, syirik besar. Kenapa, akhi? Orang-orang musyrikin ini tidak akan mendapatkan syafaat. Karena tidak mungkin keluar dari neraka. Karena orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu akan kekal selama-lamanya di neraka. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Subhanallah. Kalau memang mereka itu kekal, karena dia melakukan kesyirikan itu, khususnya syirik akbar, maka ya sudah nggak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat syafaat itu baginya. Karena dia kekal abadi selama-lamanya di neraka itu. Kemudian syafaat dikasihkan sama siapa?
kepada orang-orang yang bertauhid, kepada orang-orang yang menjadikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Itu kepada orang-orang bertauhid, orang yang bertauhid tapi berbuat dosa gitu loh. Tapi kita bertauhid, insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tapi apakah kita selamat dari dosa? Enggak kan? Enggak. Sehebat apapun tauhid seseorang, dia pasti akan berbuat salah. Nah, syafaat ini diberikan kepada dia nih, kepada mereka nih. Masya Allah. Jadi syafaat ini diberikan kepada ahli tauhid. Ya, syafaat ini diberikan kepada ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Berarti bagi orang-orang yang berbuat syirik atau orang-orang musyrikin tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena dia kekal di dalamnya. Sebagaimana dulu sudah kita bahas bahaya-bahaya syirik. Di antaranya adalah apa? Menggugurkan amal. Semua amal habis. Semua amal hangus. Semua amal ludes. Hilang sudah. Hajinya, sholatnya, puasanya, zakatnya, semua habis, hilang. Gara-gara dosa satu ini, syirik. Masya Allah. Ini bukan masalah ringan ini Pak Akhi, syirik ini. Kemudian di samping amalnya ini gugur, hilang, habis, dia tidak akan diampuni dosanya. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kekal di neraka, abadi di neraka. Sudah amalnya hilang, nggak diampuni, terus kekal. Nah, berarti kalau kekal nggak mungkin keluar kan? Nggak mungkin keluar. Berarti syafaat berguna? Enggak, tidak berguna bagi mereka sama sekali. Tapi syafaat diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, yang mereka itu berbuat dosa gitu loh. Mereka tidak berbuat syirik. Mereka menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia berbuat dosa, maka syafaat diberikan kepada dia nih. Inilah hebatnya tauhid. Orang yang bertauhid itu tidak akan kekal di neraka. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik, kalaupun masuk neraka tidak akan kekal. Dia akan dimasukkan ke dalam surga setelah diazab di neraka. Fal'iyadu billah. Nah, itulah syafaat akhi, Masya Allah, manfaatnya. Dan perlu diketahui juga bahwa syafaat itu ada syaratnya. Syarat syafaat. Ada berapa syaratnya, Pak? Kira-kira? Syaratnya ada dua aja. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaratnya ada dua kok. Yang pertama adalah izin Allah. Yang kedua ridha Allah. Izin dan ridha. Izin, ridha. Pertama adalah izin Allah. Izin Allah kepada siapa? Izin Allah kepada siapa? Kepada yang ngasih syafaat.
Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Setelah mendapatkan izin dari Allah untuk ngasih syafaat orang lain, maka dia bisa ngasih syafaat. Yang kedua, ridha Allah. Ridha Allah kepada siapa? Yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat. Ini dia. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Misal saya nih, saya tidak akan bisa memberikan syafaat kepada antum nanti di akhirat kecuali telah mendapatkan izin dari Allah. Allah ngasih izin saya untuk ngasih syafaat antum. Nah ini, apakah cukup sampai di belum? Tinggal satu syarat nih, ridha Allah kepada antum. Allah ridha nggak sama antum? Kalau ridha, oke. Kalau enggak, ya enggak. Ini dua syarat syafaat nih. Setelah Allah ngasih izin saya untuk memberikan syafaat kepada antum karena antum sudah diridhoi Allah, ya alhamdulillah, terpenuhilah syafaat itu. Terjadilah syafaat itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat ayat kursi itu kan ya. Misalnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Berarti izin Allah kepada saya nih untuk ngasih syafaat sama antum. Kalau Allah nggak ngasih izin saya, nggak akan dapat, nggak akan ngasih. Kemudian ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat, yaitu misalnya firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 28 ini, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Berarti ridha Allah kepada antum. Berhak enggak antum dapat syafaat? Pertanyaannya, siapa mereka orang-orang yang diridhai? Siapa mereka? Orang-orang yang bertauhid. Itu murni, mutlak, harus seperti itu. Jadi yang diridhai Allah adalah yang bertauhid. Tentu yang bertauhid ini ya tentu banyak dosanya juga gitu loh. Namanya juga manusia, sehebat apapun kesolihan orang itu pasti pernah terjerumus ke dalam dosa, kesalahan, dan itu pasti. Nah, orang yang diridhai Allah adalah yang bertauhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang beribadah hanya kepada Allah saja. Berarti orang-orang syirik, musyrik, nggak akan dapat tuh. Meskipun di dunia ngerengek kepada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah, nggak akan bisa. Sebagaimana orang-orang musyrikin dulu bersimpuh di hadapan berhala-berhala mereka agar mereka itu memberikan syafaat kepadanya. Dan itu mungkin nggak akan dapat dan tidak akan mungkin dapat. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Jadi benar-benar syarat ini harus terpenuhi nih. Izin Allah kepada yang akan memberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Berarti agar kita mendapatkan syafaat, kewajiban kita adalah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Gampang Pak ya? Gampang kan? Ya, gampang.
Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Ini syarat. Dan perlu diketahui juga, di antara orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering sekali kita mendengar orang yang mengatakan semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu kan? Sering Pak nggih? Sering. Tiap hari enggak kan? Sering gitu ya, sering. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar ucapan-ucapan seperti ini. Nah, berarti Nabi diizinkan. Iya, Nabi diizinkan. Jadi sebenarnya siapa sih orang-orang yang dapat memberikan syafaat? Ya banyak sebenarnya. Nabi kita, iya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat. Kemudian sahabat-sahabat teman-teman kita, ya bisa mereka memberikan syafaat. Tapi tadi kembali kepada syarat yang pertama tadi, diizinkan atau enggak kan gitu. Nabi termasuk, para malaikat pun demikian, guru-guru kita insya Allah, anak-anak kita, orang tua kita, dan yang lainnya, selama mereka dapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa saja misalnya antum ngasih syafaat anak, setelah mendapatkan izin dari Allah, antum ngasih syafaat sama anak, bisa. Tidak ada yang mustahil. Makanya inilah dahsyatnya pertemanan karena Allah. Inilah hebatnya persahabatan, pertemanan karena Allah. Karena mereka saling memberikan manfaat nanti di akhirat. Salah satunya adalah ngasih syafaat di antara mereka. Ini indahnya ukhuwah fi sabilillah. Ukhuwah lillah au fillah. Persaudaraan karena Allah, pertemanan karena Allah. Mereka akan saling memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi syafaat itu ada dua. Syafaat yang khusus untuk Nabi dan untuk orang lain. Ada yang ini khusus Nabi, syafaat khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, kita atau para malaikat, atau orang-orang salih atau anak-anak tuh. Nah, ada syafaat yang ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diberikan kepada siapapun. Ini menunjukkan keagungan beliau, kemuliaan beliau, keistimewaan beliau. Yang pertama, syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat besar, syafaat agung. Kapan ini? Syafaat uzma namanya, syafaat kubra, syafaat agung, syafaat besar. Ini kapan? Nanti di padang mahsyar. Ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing dalam keadaan kacau seperti itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, dan seterusnya. Di hari seseorang lari dari ibunya, dari bapaknya, dari anaknya, dari siapa lagi? Suaminya, dari istrinya, dan yang lainnya. Mereka ketakutan. Saking takutnya mereka berkeringat, dan keringatnya ini sampai menutupi tubuhnya. Lari sono, lari sini, lari situ, lari sini. Berapa tahun Mbak di padang mahsyar nih Mbak? Lama ya? Lama dah. 500 tahun.
500 tahun. Allah biarkan mereka seperti itu. Berkeringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai kaki, sampai perut, sampai dada, sampai leher. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saking takutnya mereka itu. Keadaan yang menegangkan, menakutkan, mencekam yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Masya Allah. Dan itu lama banget sampai mereka itu capek, letih. Gak kebayang kecapean dan keletihan mereka itu. Sebegitu lama, iya sebegitu lama. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ingin segera diselesaikan urusan mereka. Ya, mereka sudah capek, sudah letih. Ya, sudah takut yang begitu hebat. Akhirnya mereka ingin segera urusan mereka diselesaikan. Mereka ingin segera dihisab, segera dihitung amal-amal, sehingga jelas mana yang surga, mana yang neraka, kan begitu. Nah, itu. Akhirnya mereka minta syafaat kepada para nabi dan rasul. Minta kepada para nabi dan rasul agar urusan mereka itu segera diselesaikan. Agar urusan mereka segera diselesaikan. Berarti mereka itu harus minta perantara kepada orang lain. Biar orang lain ini minta kepada Allah agar urusan mereka diselesaikan, dirampungkan, segera dihisab, segera ditimbang amal dan seterusnya. Yang surga-surga, yang neraka-neraka. Akhirnya mereka datang kepada siapa? Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta syafaat kepada Nabi Adam, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Dan Adam adalah bapaknya manusia. Udzur, Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Karena alasannya apa? Alasannya di samping dia berbuat kesalahan waktu itu karena dia takut kepada Allah, karena Allah sedang apa? Marah. Allah sedang murka, yang belum pernah Allah itu marah murka seperti itu sebelumnya. Takutnya Adam alaihissalam. Dan Adam ini malu juga kepada Allah karena dulu pernah berbuat dosa. Dosanya apa, Pak? Mendekati pohon ini kan ya. Nah, satu kesalahan tok yang dia lakukan, itu loh dia itu takut sama Allah. Masya Allah. Satu loh Pak. Dan satu pun ini udah diampuni nggak? Hah? Udah diampuni 100%. Berarti sebenarnya sudah nggak ada kesalahan sama sekali itu Adam alaihissalam. Tapi Adam merasa malu kepada Allah. Adam takut kepada Allah karena Allah sedang marah sekarang ini. Coba, satu kesalahan membuat Adam seperti itu. Kita berapa Pak? 1, 2, 3. Ya Allah, kita kok merasa aman, ya anteng gitu Pak ya, Masya Allah. Ini Adam sekali kesalahan dan itu pun diampuni oleh Allah. Dan pasti surga tempatnya, itu aja takutnya nggak ketulungan waktu itu. Udzur, Adam tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun udzur dan tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun Nabi Ibrahim udzur dan tidak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun udzur dan tidak bisa ngasih syafaat kepada mereka. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Udzur. Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi sujud di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah agar dia diizinkan untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Setelah itu Allah katakan kepadanya, angkat kepalamu wahai Muhammad, dan mintalah pasti dikasih, dan minta syafaat, saya izinkan untuk memberikan syafaat. Masya Allah. Akhirnya Allah mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar itu. Berarti urusannya mulai lagi nggak ini? Lebih menakutkan nggak? Iya kan? Mulai lagi. Artinya mulai hisab. Kan sebelumnya sekian ratus tahun panjang banget dibiarkan Allah begitu saja. Lari sono, lari sini, haus, lapar, berkeringat dan seterusnya. Selama itu akhi. Masya Allah. Setelah itu mulailah hisab. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah itu datanglah Allah. Datang Allah. Zatnya datang. Zat Allah datang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian para malaikat bersof. Keadaan yang lebih mengerikan lagi ini. Mulai itulah penghisaban. Panggil satu persatu manusia nih. Diajak bicara oleh Allah. Satu persatu. Kemudian amal-amal ditimbang. Kemudian apa lagi itu? Menerima catatan amal. Dan seterusnya. Mulai hisab. Lama juga nggak sih? Antri. Semua manusia antri satu-satu. Diajak bicara sama Allah. Dan tidak ada penterjemah di antara mereka. Satu dengan yang lain. Satu persatu. Lama nggak Pak? Lama. Oh, kita antri mangan lama. Panjang itu. Ya Allah, kapan ini nyampe sononya itu kan? Beli tiket dulu Pak ya, kereta ya. Panjang Pak ya. Mau muter dulu. Ini kapan nyampainya gitu ya Allah. Ini baru dunia yang ya Allah segitu. Ini seluruh manusia dari awal sampai akhir antri untuk diajak bicara oleh Allah, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Cepat. Baik. Nah, ini syafaat ini namanya syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat besar, syafaat agung. Dan ini hanya diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini khusus untuk Nabi. Tok. Masya Allah. Itu namanya syafaatul uzma. Sebagaimana doa yang setiap hari kita baca setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudah allati wa'adta wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Maqaman mahmudah. Kalimat maqaman mahmudah itu maksudnya ini nih. Maqam itu apa? Makom itu kan tempat. Mahmudah, terpuji. Nah, maqam mahmudah itu ini syafaat nih. Namanya syafaat uzma, syafaat kubro tadi. Ini namanya
maqaman mahmuda yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Setiap hari kita baca. Makanya setelah baca doa itu kan kita bersolawat, maka barang siapa yang melakukan itu halat apa? Syafaati yaumal qiyamah. Orang yang melakukan itu, yang berdoa itu, bersolawat kepada beliau, kemudian berdoa dengan doa tadi itu, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqaman mahmuda, masya Allah. Nah ini khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tidak untuk yang lainnya. Ada syafaat khusus untuk Nabi yang kedua, apa itu? Apa Pak? Ini khusus untuk Nabi, bukan untuk siapapun dari manusia. Bahkan malaikat pun nggak berhak. Hanya untuk Nabi kita. Ya Allah, enak yang menjadi umat Nabi Pak ya. Umat Muhammad enak Pak ya. Enak banget, masya Allah. Nabi yang mulia, umatnya mulia, masya Allah. Tapi yang kedua apa ini? Yang kedua, syafaat Nabi untuk penduduk surga untuk masuk surga. Jadi akhirnya nanti kan kita melalui proses panjang banget tadi kan, yaitu setelah hisab ini terakhir meniti sirat, nyeberangi sirat kan gitu, yang membentang di atas neraka jahanam itu. Kemudian setelah itu selamat jembatan, selamat. Sampai di situ selesai? Belum. Kita akan melewati kontoroh namanya, jembatan kedua setelah jembatan tadi itu. Namanya kontoroh. Di situ dihisab antara manusia dengan manusia, haknya masing-masing diselesaikan di situ. Dulu kamu pernah utang, kamu pernah mendolimi saya, kamu pernah dulu begini mencuri dan yang lainnya dihisab di sini nih. Masya Allah. Dan disinilah hati-hati mereka dicuci, istilahnya dibersihkan, semua hati mereka bersih, celing, putih, bening sebelum masuk surga. Setelah di kontoroh selesai, mereka pergi ke pintu surga. Nah waktu itu pintu surga tertutup rapat, tertutup. Mereka tertahan di depan pintu surga, nggak langsung masuk, nggak. Berapa lama nunggu mereka nih, penduduk surga nih, calon-calon penduduk surga, nunggu di depan pintu surga berapa tahun? Lama banget, sebagaimana sebelumnya. Ya Allah, mau masuk surga lama banget nih Mbak. Pintu surga masih ketutup, rapat sudah. Gak bisa masuk, gimana? Menunggu mereka nih penduduk surga, depan surga. Lama banget, selama-lama. Akhirnya mereka tadi seperti di padang mahsyar itu, mereka minta syafaat kepada para nabi dan rasul agar bisa buka pintu surga itu. Agar orang ini bisa minta izin kepada Allah agar diberikan izin untuk membuka pintu surga. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, sama dengan yang pertama tadi itu. Datang kepada Nabi Adam, udzur, nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, udzur, nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, udzur, nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa, sama. Datang kepada Nabi Isa, sama. Mereka semuanya udzur, nggak bisa. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkatnya adalah beliau diberikan izin oleh Allah untuk membuka pintu surga itu. Diketuklah pintu surga itu. Dan ditanya oleh penjaga pintu surga itu. Siapa ini? Muhammad. Apakah sudah diizinkan oleh Allah? Sudah. Ketahuilah, pintu ini tidak akan pernah terbuka oleh siapapun kecuali engkau wahai Muhammad.
Lalu dibukalah pintu surga, luas, tinggi. Karena yang masuk banyak nggak sih Pak? Banyak. Besar-besar nggak? Besar banget seperti Nabi Adam alaihissalam. Bentuk penduduk surga itu seperti Nabi Adam, tingginya. Dan rupanya pun cakep-cakep begitu kan? Berarti membutuhkan pintu yang luas banget, banget. Tinggi banget. Terbuka, Masya Allah. Terus setelah dibuka kenapa? Masuk kan? Baru bisa masuk. Dan yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Ya. Setelah itu baru umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat kita, umat beliau sallallahu alaihi wasallam masuk surga duluan. Masya Allah. Padahal kita ini umat terakhir, tapi pertama masuk surga. Pertama-tama masuk surga. Baru selesai semua umat-umat yang lainnya masuk. Nah, ini syafaat yang khusus untuk Nabi, membuka pintu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu khusus untuk Nabi ya, 2 ya. Ada lagi nggak kira-kira? Syafaat untuk syafaat Nabi kepada pamannya. Pamannya yang mati dalam keadaan kafir, yang dia telah membantu beliau, mengasuh beliau, menolong beliau, membela beliau, tapi nggak sayang, saya memang takdir ya, mati dalam keadaan kafir. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, meskipun dia telah membantu, menolong, membela mati-matian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ponakannya ini. Yang mana kalaulah bukan karena syafaat Nabi, dia berada di mana? Neraka jahanam yang paling dalam. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa neraka itu juga bertingkat-tingkat sebagaimana surga. Tapi bedanya apa, Pak? Tingkat surga itu kan naik 1, 2, 3 seterusnya. Semakin tinggi semakin enak. Kalau neraka tuh tingkatnya ke bawah, namanya ad-dark, fit darkil asfali minan nar. Dark berarti tingkatnya ke bawah. Tuh 2, 3 terus. Semakin ke dalam semakin enak. Semakin dahsyat azabnya. Nah, seandainya bukan karena syafaat beliau, Abu Thalib ini berada di neraka yang sangat dalam. Tapi karena syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan keringanan azab, yaitu mendapatkan azab yang paling ringan di neraka, yang paling ringan di neraka. Dan kita pasti tahu semua, azab neraka yang paling ringan itu apa? Seseorang diberikan sendal, alas dari bara api neraka jahanam. Saking panasnya sendal alas itu, otaknya mendidih, belekuduk gitu. Saking panasnya itu, otaknya mendidih. Terus perutnya gimana, Pak? Kan panasnya mengalir dari bawah juga kan. Maka yang dilewati panas itu juga ya gimana antum bisa ngebayang? Ya nggak bisa dibayangin juga sih. Ya Allah, itu siksa neraka yang paling ringan sudah. Ya Allah, itu paling ringan. Gimana yang kedua, 3, 4 sampai ke keraknya neraka itu. Allahu Akbar. Dan
Abu Thalib mendapatkan keringanan itu. Tapi dia akan keluar dari neraka enggak? Abu Thalib nih? Ya enggak mungkin. Dia kekal selama-lamanya karena dia kafir. Karena dia musyrik. Nah, kafir dia, musyrik dia. Enggak akan pernah keluar dari neraka. Tapi dapat keringanan azab di situ. Ya Allah. Karena ya tadi perjuangannya membela ponakannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 syafaat khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu syafaat-syafaat yang lain juga untuk yang lainnya. Misalnya para malaikat, orang-orang salih, anak kepada orang tua, teman satu dengan teman yang lain dan seterusnya. Yang seharusnya di neraka tidak jadi masuk neraka, yang seharusnya neraka lama tidak jadi lama, yang seharusnya di surga tingkat rendah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu akhi, wallahi syafaat itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Ya, karena kita ya seperti ini, amal kita sedikit, ya amal kita ya sedikit seperti ini, dan kalaupun beramal ya kadang-kadang riya, kadang-kadang sum'ah dan yang lainnya, dan itu kan bisa menggugurkan amal juga. Ya, kemudian dosa banyak, setiap hari kita berbuat dosa ini itu. Terus kalau kita nggak butuh syafaat terus mau ngapain? Nah, kita kan sangat butuh syafaat, ya, butuh syafaat. Di antaranya adalah kita perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak salawat, insya Allah beliau akan ngasih syafaat sama kita. Ya. Dan insya Allah kelanjutan dari bab ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini baru muqaddimah, nggih. Baru muqaddimah, masih pendahuluan. Nanti lebih rinci kita baca dalil-dalil dan keterangan dari penulis rahimahullah taala. Taib. Sampai di sini, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.